Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi tentang kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang. Kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang sangat signifikan, terutama pada masa kejayaan Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa klasik sekitar 650 sampai dengan 1258 Masehi merupakan masa keemasan ilmu pengetahuan. Pada masa pertengahan sekitar 1250 sampai dengan 1700 Masehi ditandai dengan pembinaan institusi, pendidikan dan lembaga ilmiah serta pergeseran kekuasaan. Dan periode modern dimulai pada abad ke-18 Masehi, di mana banyak negara Islam menghadapi tantangan modernitas, reformasi, serta integrasi teknologi dan institusi kontemporer. Kemajuan peradaban Islam ini meliputi 3 bidang utama, yaitu bidang pengetahuan dan fisiologi, meliputi filsafat, matematik, astronomi, kedokteran, dan ilmiah. Selanjutnya di bidang hukum dan teologi dan budaya hukum Islam meliputi fikih, usul fikih, akidah, serta filsafat hukum. Selanjutnya di bidang manajemen pemerintahan, administrasi publik, dan bidang kesejahteraan sosial meliputi stelsel administrasi, perbankan, akuntansi syariah, serta infrastruktur publik. Kemajuan peradaban Islam ini membawa transformasi multidimensional dari masyarakat jahiliyah menjadi peradaban maju dan modern berlandaskan ajaran agama. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan perkembangan pada bidang kedokteran, farmasi, biologi, astronomi, matematika, optik, kimia, fisika, dan teknologi produksi. Contoh penting meliputi pengembangan rumah sakit atau bimaristan, karya terjemahan dan kritik terhadap karya Yunani, serta sumbangan terhadap aljabar, trigonometrik, dan optik. Pada puncak kejayaannya, peradaban Islam sangat maju dalam ilmu pengetahuan seperti matematika atau aljabar dan trigonometri, astronomi atau instrumen dan navigasi, kedokteran, kimia, dan optik. Banyak tokoh besar seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Razi, dan Ibnu Al-Haytham yang memberikan kontribusi penting. Selain itu, gerakan penerjemahan naskah dari Yunani dan Persia sangat berperan dalam perkembangan ilmu dan filsafat Islam. Kota-kota seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat pembelajaran dan inovasi dengan perpustakaan dan universitas yang besar. Dampak dari kemajuan peradaban Islam pada bidang ini yaitu meningkatnya kualitas keseharian, kemajuan teknis, dan kontribusi pada pemahaman ilmiah global. Hukum teologi dan filsafat. Hukum Islam menjadi fondasi utama yang mengatur aspek kehidupan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui ijtihad, hukum ini terus berkembang dan adaptif terhadap perubahan zaman, membantu kemajuan sosial dan sistem peradaban yang dinamis. Teologi Islam sendiri memberikan kerangka pemahaman keimanan yang rasional dan spiritual, menjaga kesatuan umat serta memungkinkan dialog dan toleransi dalam masyarakat Islam. Sedangkan filsafat Islam menjembatani antara akal dan wahyu, mendorong pemikiran kritis dan perkembangan ilmu pengetahuan yang menjadi basis kemajuan budaya dan peradaban. Seperti yang terjadi masa kejayaan Islam, yang mana hal ini merupakan perkembangan fikih, usul fikih, teologi kalam, serta epistemologi hukum Islam. Aktivitas ini membentuk kerangka etika, prinsip keadilan, hak kepemilikan, serta mekanisme legislatif dan eksekutif. Dampak yang dirasakan adalah standar hidup beretika, sistem peradilan, dan pembaruan hukum sesuai dengan konteks sosial. Administrasi publik dan ekonomi. Bidang ini merupakan pengelolaan negara, administrasi pajak, perbankan syariah, sistem anggaran, infrastruktur publik, jalan, jembatan, irigasi, serta praktek perdagangan internasional. Peradaban Islam menghasilkan karya seni dan arsitektur megah yang menonjolkan pola geometris kompleks, kaligrafi, dan motivasi demokratif indah. Contohnya termasuk Masjid Agung Umayyah di
Damaskus, Masjid Cordoba di Spanyol, kubah batu di Yerusalem, dan Taj Mahal di India yang menunjukkan kemegahan dan keindahan seni Islam. Dampak dari majunya bidang ini adalah meningkatkan kapasitas negara, akuntabilitas, dan integrasi ekonomi dalam jaringan global. Faktor pendukung kemajuan ini didorong oleh faktor internal seperti konsistensi umat Islam pada ajaran agama yang memberikan motivasi dan keseimbangan dunia akhirat. Faktor eksternal seperti asimilasi budaya dengan bangsa yang lebih dahulu maju seperti Persia dan Yunani juga ikut mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan pemerintahan Islam. Secara keseluruhan, peradaban Islam pada masa kejayaannya merupakan rahmatan lil alamin yang menggabungkan kemajuan duniawi dan spiritual berdampak luas hingga menjadi sumber kebangkitan ilmu pengetahuan di dunia barat kemudian hari. Adapun contoh daripada periode singkat kemajuan peradaban Islam di dunia. Periode klasik 650 sampai dengan 1250 Masehi. Pada periode ini terjadi keemasan ilmu yang mana hal ini merupakan perkembangan pesat pada bidang astronomi, kedokteran, matematika, filosofi, dan hukum. Bahasa dan literatur di berbagai pusat seperti Baghdad, Kairo, Cordoba. Adapun silverlining budaya yaitu terjemahan karya-karya Yunani, pengayaan rencana ilmu pengetahuan serta institusi seperti rumah sakit dan monumen keilmuan. Periode pertengahan sekitar 1250 sampai dengan 1700 Masehi. Pada periode ini kemunduran regional terjadi pada beberapa wilayah, tetapi di saat yang sama lahir lembaga-lembaga pendidikan, perpustakaan serta kemajuan dalam bidang arsitektur, kebudayaan, dan ilmu terapan di berbagai kerajaan. 3 kerajaan besar yaitu Utsmani, Safawi, dan Mughal menjadi pusat kebudayaan dan administrasi dengan peninggalan arsitektur dan budaya yang berpengaruh hingga kini. Periode modern mulai sekitar abad ke-18 Masehi. Pada periode ini orang-orang harus beradaptasi terhadap reformasi, modernisasi, instruksi negara, pendidikan, ekonomi, dan teknologi sebagai tantangan kolonialisme, interpretasi ulang hukum Islam, serta upaya membangun identitas nasional di banyak negara muslim. Dampak yang dirasakan yaitu perubahan struktur sosial, pergeseran peran industri Islam dalam ranah publik, dan interaksi dengan sistem global. Maka kesimpulan materi pada hari ini adalah bahwasanya pada masa kejayaan kekhalifahan Umayyah dan terutama Abbasiyah, peradaban Islam mengalami transformasi besar-besaran yang mencakup ilmu pengetahuan, ilmu hukum, ilmu teologi, ilmu filsafat, serta administrasi pemerintahan dan ekonomi. Peradaban ini berkembang karena perpaduan faktor internal, keimanan dan adaptasi dari budaya lain yang menghasilkan dampak luas pada kebangkitan ilmu pengetahuan di dunia barat dan kemajuan masyarakat Islam hingga saat ini. Meski menghadapi tantangan modern sejak abad ke-18 Masehi, warisan peradaban Islam tetap menjadi sumber inspirasi besar dalam ilmu pengetahuan, hukum, budaya, dan pemerintahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.